Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekat kita ke akhir Ramadan, memang tantangan pendakian ini terasa begitu berat, terutama bagi mereka yang kurang memahami sesungguhnya hakikat Ramadan ini. Seandainya kita disuruh memilih, bisa kita pilih, tidak usah dulu datang di hari-hari awal Ramadan. Kita siapkan tenaga, kita siapkan waktu untuk akhir. Tapi sesungguhnya tidak ada pilihan sesungguhnya. Seandainya tadi saya mengatakan ada pilihan, lebih baik kita pilih itu. Komol, bikin buka bersama di restoran, di hotel, itu di awal-awal. Sedangkan di akhir kita maksimalkan di masjid. Ya. Tapi karena itu tidak ada pilihan, ya, maka sesungguhnya merugilah saudara-saudara kita yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ada ulama mengatakan bahwa orang yang tidak memanfaatkan terutama 10 terakhir bulan suci Ramadan itu untuk banyak-banyak berada di masjid, itu hakikatnya orang yang sombong. Kenapa sombong? Kata ulama, karena Allah sudah menyiapkan 10 malam terakhir itu dengan membuka pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu langit, untuk Allah turunkan rahmat, untuk Allah ampuni dosa-dosa hamba yang tentunya kita semua ini punya dosa. Nah, ketika Allah memberikan bonus seperti itu dan kita tidak mengambilnya, maka itu pertanda bahwa ada kesombongan di hati kita. Bahkan ada ulama yang lebih menggelitik pernyataannya, ya, dalam satu kitab, lebih baik orang itu bergelimang dosa, kemudian dia sadar, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, dulu bersimpuh, kemudian meneteskan air mata, memohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah. Itu jauh lebih baik ketimbang orang itu merasa sudah berbuat soleh, banyak beramal, tapi menjauh dari Allah di 10 malam terakhir. Bapak Ibu hadirin, ya, tapi tentunya kita tidak memaksa, karena ini seperti Liga Champions, ya, sepak bola. Kalau di awal semua juara-juara klub itu masih ada, tapi kalau sudah di pertengahan, tim yang lemah mulai jatuh, mulai gugur. Nah, kira-kira di Ramadan juga ini seperti itu. Orang yang hanya mengandalkan setengah-setengah iman itu sudah pasti terkapar duluan. Dia akan tertarik dengan diskon di mall,
dengan bonus 10 terakhir bulan suci Ramadan. Padahal Allah dengan tegas mengatakan khairun min alfi syahr. Oleh ulama tafsir seperti Profesor Quraisy, sesungguhnya kata lebih baik dari 1000 bulan tidaklah bermakna 1000, tetapi menunjukkan bahwa orang-orang Arab dulu angka yang tertinggi itu ketika Al-Quran turun itu adalah angka 1000, sehingga bisa dipahami seandainya ada angka miliar atau triliun yang dipakai oleh orang Arab di dalam kesehariannya berkomunikasi, maka kemungkinan ayat itu berbunyi tentang miliar atau triliun. Karena memang maknanya itu tak terbatas. Dikatakan bahwa rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir, itu tak terbatas. Berarti kalau tak terbatas, tidak ada hitungan batasnya. Karena dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, dipahami bahwa dia damai, sejahtera, bergembira sampai fajar terbit. Tapi ada ulama yang mengatakan sampai matahari itu masih ada, tidak tenggelam selama-lamanya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan damai sepanjang hidupnya. Itu artinya tak terbatas. Bapak Ibu kaum muslimin, berkaitan dengan apa yang disampaikan takmir tadi tentang pembangunan masjid dan sebagainya, saya ingin menyampaikan satu kisah yang bisa menginspirasi kita mungkin. Kisah itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ini agak jarang diungkap. Sya'ban ini seorang sahabat yang sangat kuat imannya dan selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, terutama sholat subuh. Kita persingkat karena waktu terbatas, mudah-mudahan nanti pesannya bisa sampai. Beberapa waktu sholat Sya'ban itu tidak kelihatan. Kebiasaan Sya'ban itu berada di saf pertama bersama dengan sahabat Rasulullah terdekat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu berjejer karena Sya'ban ini dalam riwayat termasuk sahabat yang sering paling awal masuk masjid, sehingga dia selalu mendapatkan saf pertama di belakang Rasulullah, bagian sebelah kanan. Beberapa waktu sholat Rasulullah tidak melihat Sya'ban, karena itu Rasulullah setiap pimpin sholat balik. Memang hadisnya seperti itu. Tapi baliknya Rasulullah ada 2 hal yang penting. Pertama, karena dia Rasul, beliau Rasul, sehingga selalu menyampaikan nasihat. Atau kalau malam harinya ada ayat yang turun, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat, karena tugas kenabian, tugas kerasulan. Yang kedua, memang Rasulullah itu mengabsen sahabat. Ini penting bagi takmir masjid. Takmir masjid yang bagus itu, itu tahu jamaahnya, tahu kekuatan jamaahnya, tahu kondisi jamaahnya. Kelebihan Joko Karya di Jogja itu, dia tahu si fulan di sini bisa bisnis begini, dikasih modal. Ini sudah tidak bisa, disantuni. Ini diberikan pinjaman modal dan seterusnya. Karena itu dari Rasulullah. Rasulullah lihat, tahu, kenal itu sahabat. Siapa sahabat yang tidak hadir? Sehingga seperti itu. Seperti Sa'labah ketika dia habis salat langsung berdiri pergi, itu dilihat oleh Rasulullah, ditahan ya. Kamu kenapa begitu? Tidak duduk-duduk tenang. Ya, itu Sa'labah. Nah, kita ke Sya'ban. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana Sya'ban? Nah, ada yang tahu. Akhirnya setelah salat subuh itu Rasulullah putuskan dengan beberapa sahabat kita menuju ke rumah Sya'ban. Nah, ini juga tugas takmir masjid.
Kalau tahu jamaahnya, bukan imamnya, takmir. Takmir harus tahu kondisi jamaahnya, apalagi kalau kompleks itu gampang. Ya. Sehingga kalau ada jamaah yang dulu rajin kemudian tiba-tiba menghilang, harus dicari, Pak. Harus dicari. Jangan sampai sudah wafat itu jamaah kita datang. Jangan sampai stroke, sudah lama di rumah sakit kita datang. Itulah gunanya berjamaah. Nah, jadi karena tidak ada, Rasulullah bilang sama sahabat, kita ke rumah sahabat, pergilah. Sudah lewat duhur, belum didapat rumahnya sahabat, bukan karena tersesat, tapi karena jauhnya itu rumah sahabat. Sampai satu riwayat menyebutkan asar, baru Rasulullah tiba. Coba kita bayangkan kira-kira kalau kita jalan kaki dari sini, asar kita tiba itu di mana itu? Kita tiba mungkin Pangkep ya, mungkin jalan kaki. Tiba, singkat kisah, Rasulullah ke rumahnya, keluar istrinya Sya'ban, langsung meneteskan air mata. Belum Rasulullah tanya, sudah keluar matanya. Rasulullah dengan firasat itu sudah tahu ada masalah. Ternyata Sya'ban sudah wafat, sudah meninggal. Ya, terjadi dialog. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri Sya'ban, apakah ada wasiat, ada amanah yang dititip oleh Sya'ban? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba istrinya mengatakan, Sya'ban sebelum wafat ada 3 kalimat yang diucapkan, tapi saya menilainya itu bukan wasiat, karena semacam mengandung ya semacam pertanyaan atau penyesalan kira-kira. Jadi bukan wasiat, bukan amanah. Ditanya oleh Rasulullah, apa itu? Yang pertama, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sebelum Allah mencabut nyawa Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Ini ya Rasulullah, kenapa Sya'ban ngomong kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Dan yang ketiga, kenapa hanya setengah? Mohon ya Rasulullah penjelasannya, apa maknanya itu saya tidak paham. Karena Rasulullah seorang Nabi dan Rasulullah yang diberikan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat spiritual, yang gaib itu bisa ditahu. Akhirnya Rasulullah kumpulkan, panggil istrinya, anak-anaknya dan sahabat supaya dia dengar penjelasan Rasulullah. Ucapan pertama Sya'ban, mengapa tidak lebih jauh? Ternyata kata Rasulullah, sebelum Allah cabut nyawa Sya'ban, itu Allah perlihatkan amal langkahnya Sya'ban. Langkah kakinya bolak-balik dari rumahnya ke masjid. Dan menurut Sya'ban masih terlalu sedikit. Padahal itu tadi, kata istrinya, Sya'ban itu kalau mau sholat subuh, dia sudah tinggalkan rumahnya sebelum tengah malam. Jadi anggaplah kalau tengah malam jam 12, berarti sekitar setengah 12, jam 11 Sya'ban itu sudah tinggalkan rumahnya, menuju ke masjid. Bagi Sya'ban, setelah Allah perlihatkan amal jalan kakinya, bukan belum amal sholatnya, amal jalan kakinya, PP itu, bagi Sya'ban itu masih terlalu sedikit. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, bahwa langkah kita ke masjid ini tidak ada yang gratis di sisi Allah. Semuanya akan dihitung oleh Allah. Kalau perlu kita seret kaki kita seret. Kalau perlu merangkak. Karena nanti kita akan menyesal di hadapan Allah. Itu sudah pasti. Itulah sebabnya kata Rasulullah, sahabat menyesal kenapa rumahnya masih terlalu dekat dari masjid. Orang yang setengah 12 malam masih menganggap rumahnya sangat dekat dengan masjid. Saya tidak mau mengatakan pindah rumah, tidak begitu. Tapi maksud saya, kalau rumah begitu dekat, kemudian panggilan Allah ini kita tidak duluan tiba di sini, pasti kita akan menyesal nanti di hadapan Allah. Pasti. Semuanya kita menyesal. Cuman yang kita hindari penyesalan yang kelewatan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kata Sya'ban, kata Rasulullah, jelaskan oleh Rasulullah. Kenapa bukan yang baru? Jadi kebiasaan Sya'ban itu karena start tengah malam. Kalau pergi salat subuh, itu 2 lapis pakaiannya. Ya mungkin kayak saya ini, pakaian yang mau dipakai salat itu di dalam, pakaian untuk menutupi dingin atau badai itu yang di luar. Tentunya bukan jas, karena jas itu produksi barat terakhir ini. Ada pakaian lah, dan pakaian yang bekas, maksudnya bukan pakaian yang mau dipakai sholat. Sya'ban itu selalu menggunakan pakaian yang paling bagus dia untuk sholat, dan itulah yang di dalam. Yang di luar itu untuk menutup badai kalau ada badai dan seterusnya. Nah ternyata Sya'ban, kata istrinya, itu jarang sekali pulang dengan membawa kembali 2 baju 2 lapis itu. Yang di luar itu sudah dikasih orang. Kata Rasulullah, jadi Sya'ban itu selalu ketemu dengan orang-orang pedagang-pedagang Arab atau nomaden, ya. Apa itu, orang berpindah-pindah tempat. Di Arab juga dulu banyak itu, kalau di kita ini namanya Badui. Itu sering ketemu di jalanan. Dan ya mereka ini kurang paham memprediksi cuaca. Akhirnya ketemu badai kedinginan. Sya'ban kalau dia lihat orang kedinginan, itu dia kasih keluar itu pakaiannya, dia kasih pakai ini jadi selimut. Tuhan bagaimana ya? Saya bisa karena saya mau jalan. Allah perlihatkan itu amal pakaian bekasnya. Itulah yang disesali Sya'ban, karena ada peluangnya mestinya yang baru itu yang dia kasih. Tapi yang dia kasih adalah bekas. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita mengikuti bahwa yang baru. Tapi saya mau menyampaikan, kalau di rumah ada pakaian bekas, jangan disimpan. Jadikan itu saksi-saksi penolong di hadapan Allah. Kasih keluar, kasih orang. Apalagi kalau memang itu layak, kasih keluar. Apalagi kalau ada yang baru tidak dipakai, Pak, kasih keluar. Kan gini, itu pernah saya mendengarkan penjelasan Ustaz Adi Hidayat, bahwa kalau ada pakaian baru sepanjang baru dan tidak pernah kita pakai, itu akan menjadi penghalang kita nanti di hari kemudian. Dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa saya ditimbun, tidak digunakan. Makanya yang bagus kalau ada pakaian baru, pakai untuk pertama kalinya pergi sholat, pakai pergi sholat, supaya dia menjadi penolong di hadapan Allah. Tapi intinya tadi itu, kalau ada pakaian bekas Bapak Ibu yang pantas kita bagi. Siapa tahu itulah yang menjadi penolong di hadapan Allah yang luar biasa yang kita tidak tahu. Yang terakhir, yang ketiga, ucapannya Sya'ban mengatakan, kenapa hanya setengah? Ternyata kata istrinya, memang ya Rasulullah, setiap mau berangkat itu saya selalu bekali Sya'ban, bekali suami saya makanan. Dan begitu ketemu dengan orang-orang lapar di jalanan, dia kasih setengah. Kata Rasulullah, itu juga yang disesali oleh Sya'ban. Karena mestinya dalam pikiran Sya'ban adalah ketika diperlihatkan amalnya, amal makanannya yang setengah itu, dia sangat menyesal. Kenapa menyesal? Mestinya semua perbekalannya itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan itu. Saya juga mau mengatakan, jangan kita kasih semuanya, tidak usah. Tapi kalau ada kelebihan di rumah, karena itulah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang kita investasikan di jalan Allah. Kita bantu orang-orang yang berpuasa, kita bantu orang-orang yang lemah, kita bantu fasilitas masjid ini, layak parkirnya dan seterusnya, investasikan di sini. Karena itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, Sya'ban hanya memberikan separuh makanannya. Tapi itu cukup, kata Rasulullah, membuka satu pintu surga untuk Sya'ban, untuk Allah persilahkan masuk lewat pintu itu. Hanya separuh makanan. Apalagi kalau kita memberikan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.